ada yang ilegal, ada yang kabur, ada yang bikin kerusuhan, ada yang mengganggu kenyamanan, ada yang melakukan kejahatan, ada yang melakukan pencurian. Umumnya itu dilakukan oleh anak-anak magang ya teman-teman, dan itu fakta. Tujuannya nggak jelas, nanti nyampe Jepang nggak jelas, akhirnya melakukan hal yang tidak jelas, itu bikin orang-orang sekitar teman-teman menjadi terganggu seperti itu ya. Ya nanti barangkali dengan tingkah teman-teman yang mengganggu itu memang benar-benar bisa jadi nanti Indonesia diblok beneran seperti itu kan teman-teman ya. Jadi saran gue ya teman-teman, cepat pengiriman, karena kan kalau cepat ngirim biasanya LPK itu lebih diminati karena diketahui LPK tersebut pemberangkatannya cepat seperti itu kan, padahal orang-orang yang diberangkatkan ini belum tentu berkualitas seperti itu kan. Nah nanti hasilnya ya seperti tadi, rusuh segala macam dan lain-lainnya. Action, minasan konnichiwa, pau desu. Pada tahun 2024, pemerintah Jepang itu berencana untuk menghapus program magang ya teman-teman, dan informasi tersebut sangat tersebar dengan cepat, baik itu di Facebook, Instagram, maupun TikTok apalagi ya teman-teman. Sayangnya informasi tersebut tersebar atau disebarkan oleh orang-orang yang mungkin mereka itu kebelet FYP, jadi mereka hanya mengutip headline-nya saja seperti itu. Dan karena mereka memberikan informasi yang tidak jelas dan tidak lengkap, itu menimbulkan kepanikan bagi orang-orang yang berada di Indonesia yang ingin berangkat ke Jepang ya teman-teman. Nah tetapi setelah informasi itu dicari lebih lanjut, ternyata pemerintah Jepang itu seperti yang teman-teman ketahui tidak menghapus program magang sepenuhnya, melainkan mengganti program magang tersebut menjadi program yang namanya Ikusei Shuro ya teman-teman. Tujuannya apa? Yaitu adalah untuk menjaga hak-hak orang asing yang ingin bekerja ke Jepang. Kenapa? Karena orang asing, khusus ya semua orang asing yang berangkat ke Jepang dengan menggunakan visa magang, mereka itu jikalau sekiranya mereka mendapatkan pelanggaran, perlakuan yang tidak menyenangkan dari perusahaan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain sabar. Atau kalau misalnya mereka nggak bisa tahan, mereka cuma bisa pulang seperti itu ya teman-teman, nggak bisa ganti visa ketika mereka tidak menyelesaikan masa magang. Nah, berbeda dengan visa Ikusei Shuro ya teman-teman ya. Visa Ikusei Shuro itu teman-teman haknya akan dijaga katanya ya. Kalau sekiranya teman-teman itu mendapatkan kekerasan, mendapatkan hak perlakuan yang tidak baik, teman-teman itu akan diberikan kesempatan untuk pindah ke perusahaan lain kalau sekiranya teman-teman itu memenuhi persyaratan seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi waktu itu informasi penghapusan sistem magang itu sama dengan informasi yang teman-teman dengar belakangan ini, yaitu informasi kalau pemerintah Jepang akan memblacklist orang Indonesia. Informasinya waktu itu nggak jelas seperti itu, masih samar-samar. Nah, jadi sebenarnya gue pun heran ya teman-teman kalau bicara soal informasi yang tidak jelas seperti itu. Ada orang-orang yang mereka itu gue nggak tahu tujuannya apa, tetapi mereka memberikan informasi yang bahkan kebenarannya belum pasti, tetapi mereka sudah berkuar-kuar di sosmed seperti itu. Apakah tujuannya pengen cari FYP atau pengen pansos atau apa, gue nggak tahu ya teman-teman. Tetapi asal teman-teman tahu, informasi yang teman-teman berikan itu kalau sekiranya teman-teman memberikannya tidak benar, itu akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari ya teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam memberikan informasi ya teman-teman. Nah, jadi ya bagi teman-teman yang mungkin mendengar informasi mengenai hal-hal yang tidak mengenakan tentang orang Indonesia akhir-akhir ini ya teman-teman, baik itu yang melakukan kekerasan, melakukan pencurian, berkumpul-kumpul nggak jelas, membuat kerusuhan, mengganggu kenyamanan ya teman-teman ya, karena beberapa informasi tersebut ada beberapa teman-teman kita yang berpikir atau ngomen atau menyarankan lebih baik program magang ini dihapuskan saja seperti itu. Kenapa teman-teman kita ada yang bilang seperti itu? Karena beberapa kasus yang terjadi di Jepang, misalnya ada yang ilegal, ada yang kabur, ada yang bikin kerusuhan, ada yang mengganggu kenyamanan, ada yang melakukan kejahatan, ada yang melakukan pencurian. Umumnya itu dilakukan oleh anak-anak magang ya teman-teman, dan itu fakta. Kenapa gue bilang seperti itu? Dari berita-berita yang tersebar, kebanyakan pelakunya itu anak magang ya teman-teman. Contohnya saja informasi yang beberapa bulan yang lalu ada yang merampok tas cewek di Jepang, itu magang juga ya teman-teman ya. Jadi anak magang itu kebanyakan nggak semua ya, kebanyakan bikin masalah, walaupun tidak tertutup kemungkinan anak-anak pemegang visa Tokutegino ada juga yang bikin masalah seperti itu ya. Tetapi pada faktanya di berita banyak yang bikin masalah itu anak magang ya teman-teman. Kenapa anak magang ini banyak bikin masalah? Umumnya ya teman-teman ya, ketika teman-teman itu ingin berangkat ke Jepang ya teman-teman, kalau misalnya ingin berangkat ke Jepang tanpa niat yang kuat pun, teman-teman bisa berangkat ke Jepang dengan visa magang, modal masuk LPK, belajar di sana, pelatihan,
Mensatsu, bayar uang, terus bisa berangkat ke Jepang tanpa kualifikasi apapun, tanpa sertifikasi apapun, tanpa keahlian apapun. Itu bisa ya teman-teman kalau teman-teman berangkat dengan magang. Intinya apa? Asal teman-teman mampu bayar LPK. Itu aja udah cukup seperti itu. Sehingga ada orang-orang yang ingin pergi ke Jepang dengan magang itu menjadikan program magang tersebut sebagai pelarian ya teman-teman. Sama halnya seperti profesi yang ada di Indonesia saat ini. Ada beberapa profesi yang dijadikan sebagai profesi pelarian karena beberapa orang tidak mau, beberapa anak-anak yang misalnya lulus SMA mereka tidak ingin melanjutkan ke universitas dan mereka tidak tahu harus mau apa, tetapi disuruh kamu masuk ini aja, kamu pergi ke sana aja, kamu masuk itu aja supaya kamu bisa diterima dan kamu lebih berguna seperti itu ya. Ada beberapa profesi-profesi yang dijadikan pelarian seperti itu. Dan sepertinya untuk magang pun beberapa orang-orang menjadikan program magang ini untuk pelarian karena mereka tidak mau sekolah, tidak mau lanjut ke universitas, mereka tidak tahu harus mau apa, daripada cuma jadi beban, dikirimlah ke Jepang seperti itu ya teman-teman. Nah itu kan menurut gue orang-orang yang tidak memiliki tujuan yang jelas untuk berangkat ke Jepang, ketika mereka itu nyampai di Jepang, mereka pun jadi tidak jelas seperti itu ya teman-teman. Jadi hal ini tentunya akan merugikan teman-teman kita yang sekiranya ingin berangkat ke Jepang dengan magang secara bersungguh-sungguh ya teman-teman. Ya gue akui saja untuk program magang ini ya teman-teman memang apa ya, kalau misalnya pihak LPK tidak menyaring anak-anak yang ingin berangkat ke Jepang, mereka bisa jadi nanti LPK itu akan mengirimkan anak-anak yang mereka itu tidak berkualitas, yang hanya pergi ke Jepang itu hanya ikut-ikutan saja seperti itu, tanpa ada tujuan yang jelas. Yang penting orang ke Jepang, kita juga ke Jepang, seperti itu ya teman-teman. Jadi kan kasihan orang-orang yang pengen berangkat ke Jepang secara bersungguh-sungguh seperti itu. Nah, jadi ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan anak-anak yang ingin berangkat ke Jepang dengan menggunakan visa Tokutei Gino, umumnya ya teman-teman, anak-anak yang ingin berangkat dengan menggunakan visa Tokutei Gino biasanya mereka memiliki tujuan yang lebih jelas ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika berangkat dengan menggunakan visa Tokutei Gino itu ada niat di dalamnya teman-teman. Karena untuk berangkat dengan visa tersebut tidaklah mudah ya teman-teman. Teman-teman harus lulus dulu ujian skill, ujian bahasa seperti itu. Setelah itu baru teman-teman bisa lanjut ke proses selanjutnya. Berbeda dengan magang tadi, teman-teman tinggal masuk LPK, bayar, berangkat seperti itu kan. Ya kasarnya ya seperti itu ya teman-teman. Nah, tetapi memang ada juga orang-orang yang mereka itu emang niatnya berangkat dulu dengan magang, bersungguh-sungguh seperti itu. Nanti setelah magang menyelesaikan dengan baik, belajar bahasa, cari relasi, lalu nanti lanjut ke visa Tokutei Gino seperti itu ya. Ada ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman berangkat dengan magang, apalagi kalau teman-teman itu lanjut ke Sanggo di magang ya teman-teman, nanti kan masa teman-teman izin teman-teman tinggal di Jepang kan jadi lebih panjang seperti itu. Dari magang Sanggo 5 tahun, nanti lanjut Tokutei Gino 5 tahun, totalnya 10 tahun seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mungkin ya sekiranya tidak mampu melanjutkan ke Tokutei Gino Nigo, minimal teman-teman sudah punya kesempatan tinggal di Jepang selama 10 tahun seperti itu ya teman-teman. Maka dari itu ada juga orang-orang yang ingin berangkat ke Jepang dengan menggunakan visa magang seperti itu. Nah, tetapi kalau dari gue pribadi ya teman-teman ya, kalau gue pribadi memang kalau bisa ya teman-teman ya, berangkatlah ke Jepang itu dengan visa Tokutei Gino aja seperti itu. Kenapa ya? Karena gue sendiri ya yang berpengalaman nih sebagai orang magang nih ya teman-teman. Gue dulu kan juga magang tuh. Gaji magang itu agak kurang menggiurkan ya teman-teman ya. Kalau apalagi kalau misalnya teman-teman dapat perusahaan yang nggak ada lembur seperti itu. Umumnya gaji anak magang itu UMR seperti itu ya teman-teman ya. Jadi harus bekerja lebih keras untuk bisa dapat gaji yang lebih besar. Ya kalau syukur-syukur dapat perusahaan yang bagus, yang ngasih zanggyo banyak atau yang ngasih gaji pokok banyak seperti itu ya. Kalau enggak kan susah juga seperti itu ya teman-teman ya. Belum lagi harus bayar utang, belum lagi harus nabung, belum lagi bayar membantu keluarga seperti itu ya teman-teman. Berbeda dengan Tokutei Gino yang gajinya itu di atas UMR ya teman-teman. Jadi pendapatan mereka jauh lebih besar seperti itu. Nah tetapi walaupun begitu pilihan ada di tangan teman-teman. Apakah teman-teman mau magang atau magang dulu atau langsung lanjut ke Tokutei Gino seperti itu ya teman-teman. Yang penting tujuan teman-teman itu harus lurus, harus baik, jangan ngasal seperti itu. Karena kalau teman-teman ngasal, tujuannya nggak jelas, nanti nyampe di Jepang nggak jelas, akhirnya melakukan hal yang tidak jelas, itu bikin orang-orang sekitar teman-teman menjadi terganggu seperti itu ya. Ya nanti barangkali dengan tingkah teman-teman yang mengganggu itu memang benar-benar bisa jadi nanti Indonesia diblok beneran seperti itu. Jadi saran gue ya teman-teman, kalau sekiranya teman-teman cuma ikut-ikutan, pengen berangkat ke Jepang, cuma pengen pansos, pengen pamer, oh gue udah nyampe di Jepang loh, gue udah bisa ke sini loh, udah bisa ke sana loh. Kalau cuman itu aja ya niat teman-teman tanpa ada tujuan ya teman-teman, gue sarankan teman-teman berhenti dulu sampai di sana.
kumpulkan dulu niat teman-teman sampai teman-teman memiliki tujuan. Kenapa teman-teman harus ke Jepang seperti itu. Nanti setelah teman-teman memiliki tujuan, baru teman-teman proses ke Jepang seperti itu. Kenapa? Karena ini demi kebaikan teman-teman juga. Kalau misalnya teman-teman masih belum punya tujuan yang jelas untuk Jepang, yaudah pergi ke Jepang dulu aja, sampai aja dulu Jepang, nanti aja dipikirin seperti itu ya. Kalau teman-teman memiliki pemikiran seperti itu, mending kasih kesempatan ke orang-orang yang lebih benar-benar memiliki niat yang serius untuk pergi ke Jepang ya teman-teman ya. Karena kasihan orang-orang yang punya niat yang lurus ini ya teman-teman. Karena teman-teman yang tidak jelas ini berangkat duluan ke Jepang, habis itu bikin ulah, bikin masalah, bikin kerusuhan, bikin mengganggu kenyamanan orang, nanti bisa jadi perusahaan atau kumnya ilfil, TSK ilfil, mereka nggak mau lagi ngerekrut orang Indonesia. Yang rugi ini orang-orang yang serius tadi ya teman-teman ya, yang sudah mengumpulkan niat mereka untuk berangkat ke Jepang seperti itu. Nah jadi saran gue, ya pikirkan lagi apa tujuan teman-teman ke Jepang. Kalau sekiranya memang teman-teman belum punya tujuan ya, tapi masih mau coba, carilah LPK atau referensi ya, LPK lah gitu ya, LPK yang mana bisa membantu teman-teman menemukan tujuan teman-teman untuk pergi ke Jepang. Kenapa teman-teman harus ke Jepang, apa yang harus teman-teman lakukan. Dengan menemukan LPK yang berkompeten, yang memiliki kualitas yang bagus ya teman-teman ya, teman-teman juga nanti akan dikirim ke Jepang dengan sebagai orang-orang yang berkualitas seperti itu. Karena memang beberapa LPK ada yang mereka itu rekrut aja seperti itu, nanti kirim seperti itu ya, tanpa memikirkan apakah orang ini sudah siap atau belum berangkat ke Jepang seperti itu. Jadi kadang LPK dia pengen cepat pengiriman, karena kan kalau cepat ngirim biasanya LPK itu lebih diminati karena diketahui LPK tersebut pemberangkatannya cepat seperti itu kan, padahal orang-orang yang diberangkatkan ini belum tentu berkualitas seperti itu kan. Nah nanti hasilnya ya seperti tadi, rusuh segala macam dan lain-lainnya. Nah jadi kalau sekiranya kita berandai-andai nih, sekiranya ya kita berandai-andai aja ya, program magang dihapuskan misalnya ya teman-teman, apa sih kerugian yang didapatkan? Pertama, yang rugi itu adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang serius ingin pergi ke Jepang. Dia udah punya niat nih, nanti gue lulus SMA, gue akan berangkat ke Jepang dengan magang, lalu gue akan membangun karir, pindah ke Visa Tokutegino, ujian Tokutegino Nigo, lulus dan tinggal di Jepang selamanya. Ada orang-orang seperti itu. Dan orang-orang seperti itu akan dirugikan. Atau juga orang-orang yang memiliki niat yang baik, gue mau nanti datang ke Jepang magang dulu, terus belajar, cari relasi, nanti bikin usaha di Jepang, nanti atau bikin usaha di Indonesia, nanti usaha tersebut akan gue gunakan untuk membantu teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang atau membantu keluarga gue yang susah. Ada orang-orang yang berniat baik seperti itu, ada yang memiliki tujuan jelas, ada ya teman-teman, dan orang-orang ini akan dirugikan. Tetapi kalau kita berbicara tentang orang lain, negara lain juga dirugikan kalau misalnya program magang ini dihapuskan. Misalnya negara-negara yang tidak sering bikin masalah, misalnya kayak Filipina, Thailand, mereka jarang bikin masalah. Mongolia, mereka jarang bikin masalah teman-teman. Tapi karena program magang dihapuskan, orang-orang yang pengen berangkat ke Jepang yang nggak banyak bikin masalah ini jadi tidak bisa berangkat ke Jepang. Kan itu ada dampaknya seperti itu. Itu kan dampak untuk orang asing ya teman-teman. Kalau kita bicara dampaknya tentang Jepang, pasti besar dampaknya. Gue akui, dan itu fakta. Kenapa gue bilang fakta? Waktu corona ya teman-teman ya, itu anak magang, anak Tokutegino, orang yang ingin masuk ke Jepang dalam dengan visa jangka panjang, itu tidak bisa masuk ya teman-teman ya. Sehingga beberapa industri, sektor itu lumpuh ya teman-teman, dan itu fakta. Itu terjadi di tempat kerja gue. Tempat kerja gue walaupun hanya mempekerjakan 2 orang asing, tetapi kita itu restorannya Yakiniku ya teman-teman. Restorannya Yakiniku yang mengambil daging dari supplier. Supplier daging ini mereka kewalahan memenuhi stok permintaan barang. Kenapa? Karena anak Gino Jisuse nggak bisa masuk, sehingga nggak ada orang yang motong daging seperti itu. Jadi nggak bisa mereka memenuhi permintaan dari konsumen seperti itu ya teman-teman ya. Atau para petani, nggak ada orang yang nanam sayur, jadi nggak bisa mereka memenuhi kebutuhan sayur atau padi dan segala macam ya teman-teman. Jadi peran orang asing itu sangat perlu dan penting sekali di Jepang ya teman-teman. Ya walaupun kadang kita orang asing ini sering diremehkan oleh orang Jepang ya teman-teman. Kadang ada orang Jepang bilang, pulang kamu ke negara kamu, kami nggak butuh orang asing. Padahal mereka sendiri lupa kalau negara mereka dibangun oleh orang asing ya teman-teman ya. Ada. Tetapi kita lihat dulu apa sih kalian terjadi kalau sekiranya, kan berandai-andai ya teman-teman. Berandai-andai kalau sekiranya magang tidak ada. Dan juga
nggak semua orang bisa berangkat langsung dengan menggunakan visa Tekutegino, karena ada orang ini yang cara belajarnya itu cepat, yang daya serapnya itu cepat, ada yang daya serapnya lambat ya teman-teman. Jadi mereka itu butuh startnya dari bawah, dari magang dulu, nanti setelah magang dia belajar baru ke Tekutegino seperti itu, karena mereka tidak bisa langsung mengejar ke Tekutegino, itu juga ada ya teman-teman. Nah, jadi di sini kesimpulannya, sarannya adalah ya teman-teman ya, satu, yang paling penting, jangan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teman-teman kalau misalnya kejar FYP, cari aja sesuatu yang lain seperti itu ya teman-temannya. Jangan memberikan informasi yang bohong yang mana nanti itu akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Baik itu di depan orang lain maupun di depan Tuhan ya teman-teman ya. Yang kedua adalah kalau sekiranya teman-teman itu masih belum siap untuk berangkat ke Jepang, silahkan urungkan ya teman-teman. Kasih orang lain dulu kesempatan. Yang ketiga adalah teman-teman itu cari tahu apa tujuan teman-teman ke Jepang, apa niat teman-teman ke Jepang, luruskan niat teman-teman. Kalau teman-teman berangkat dengan cara baik-baik, niat baik, hasilnya pasti akan baik ya teman-teman ya. Bahkan orang-orang yang berangkat dengan niat baik pun kadang belum tentu hasilnya baik seperti itu. Apalagi orang-orang yang berangkat dengan niat buruk, udah pasti hasilnya buruk seperti itu ya. Nggak ada orang yang nanam rumput itu hasilnya bunga ya teman-teman ya. Orang kalau nanam bunga ya yang tumbuh bunga. Orang yang nanam bunga kadang ya memang ada dirumputin, ada tumbuh rumput seperti itu. Tetapi orang yang nanam rumput nggak ada yang tumbuhnya bunga ya. Yang selanjutnya itu adalah cari LPK yang berkualitas, yang siap memberikan pendidikan kepada teman-teman baik dari segi bahasa maupun kebudayaan ya. Nah, sehingga teman-teman nanti siap berangkat ke Jepang itu sebagai orang yang berkualitas. Ya, lebih kurang seperti itu ya pendapat gue ya teman-teman. Kalau misalnya sekiranya teman-teman pengen magang itu dihapuskan, tentunya ada banyak kerugian di sana. Jadi di sini balik lagi ke diri kita masing-masing ya teman-teman. Kitalah yang harus bisa menjaga nama baik kita, nama baik negara kita ya teman-teman, sebagai orang yang bertamu ke rumah orang lain, ke negara orang lain. Jangan mengacak-acak negara orang, jangan mengacak-acak rumah orang. Nah, jadi lebih kurang seperti itu sih informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silakan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya.